Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah, ya, karena dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan itu pembelajaran nahwu, ya. Jadi kita mengharap, ya, semoga kitab ini bisa kita selesaikan dan insyaallah paling tidak ada dasar bahasa Arab kita, ya. Kalau boleh dan dipanjangkan umur nantinya, insyaallah kita berdoa kita akan lanjutkan di ilmu alat yang lainnya seperti ulumul Quran, mustalah hadis kalau bisa, ya, usul fikih, ya. Harapannya itu, ya, supaya ada dasar kita dalam memahami agama, ya. Karena bagaimanapun juga, ya, tentunya semua referensi agama kita itu berbahasa Arab, ya. Nah, jadi ini saya lihat bagaimana kita kuatkan dulu pondasinya di sini, dasarnya, ya. Oke, tapi insyaallah kita akan masuk di bab kedua, yaitu babul i'rab, bab tentang i'rab, ya. Nah, dikatakan, ya, al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha lafzan aw taqdira, ya. I'rab adalah perubahan akhir kalam atau akhir kata li ikhtilafil awamil dakhilati 'alaiha, disebabkan karena perbedaan amil yang masuk padanya, lafzan atau takdira, baik perubahan itu secara lafaz atau dikira-kirakan, ya. Jadi sebenarnya pembahasan inti dalam ilmu nahwu itu adalah bagaimana mengetahui perubahan akhir sebuah kata ketika tersusun dalam kalimat, ya. Nah, kalau ilmu saraf misalkan itu kan perubahan harakat di setiap huruf, itu. Jadi kapan misalkan dibaca fa'il, maf'ul, begitu. Nah, itu di ilmu sarf semua kita pelajari. Tapi kalau ilmu nahwu itu akhiran kata, kapan dibaca rafa, kapan dibaca nasab, ya. Itu. Nah, lawan daripada i'rab itu ada namanya bina, ya. Jadi kalau bina itu tetap harakat satu kata, akhirannya, ya, pada suatu harakat saja, tidak pernah berubah. Meskipun misalkan ada amil perapat yang masuk, amil penasab, amil pejazam, ya, itu. Nah, itu namanya bina. Jadi sini ada dua poin yang perlu kita ketahui, yaitu antara i'rab dan bina. Itu berlawanan, itu. Nah, jadi i'rab dan bina. Ya. Dapat apa yang penting bisa. Ya. Sementara ini. Iya. Oke. Bilang papan tulisnya. Iya. Jadi i'rab dan bina itu berlawanan, ya. Oke, kalau i'rab itu perubahan akhir kata. Iya. Nah, tentunya perubahan itu, ya, disebabkan karena ada faktornya. Faktor itu dinamakan amil. Itu. Kemudian bina itu menetapnya harakat suatu akhiran kata meskipun berbeda amil-amil yang masuk padanya, ya. Kita ambilkan contoh misalkan begini, kata Muhammad, ya. Ini Muhammad akhirannya kan bisa saja di dhammah, ya. Bisa saya baca Muhammadun, ya, bisa juga saya baca Muhammadan, bisa dibaca Muhammadin. Perubahan ini tentu tidak dirubah begitu saja, itu perubahannya karena disebabkan ada faktornya. Nah, itu amilnya. Nah, misalkan saya katakan begini, ja'a Muhammad. Nah, kata Muhammad di sini dia berposisi sebagai fa'il, maka otomatis kita baca Muhammadun, ya.
Jadi amilnya dia adalah adanya jaa yang membutuhkan fa'il, gitu kan? Nah, makanya kita baca dhammah. Nah, bagaimana kalau saya misalkan mengatakan ra'aitu? Ya, ra'aitu, maka di sini akan berubah menjadi Muhammadan karena dia berposisi sebagai maf'ulun bih, gitu kan? Nah, jadi ini ada perubahannya, ya kan? Jadi tergantung amil sebelumnya, ya. Atau misalkan saya mengatakan salamtu, ya, salamtu ala Muhammadin, ya. Oke. Nah, di sini saya kasar kenapa? Karena ada huruf jar, gitu kan? Jadi yang pertama itu di rafa, yang kedua di nasab, yang ketiga di jar, ya kan? Nah, amil-amil itu yang membuat ya kata Muhammad itu bisa berubah-ubah, ya kan? Nah, itu namanya i'rab. Sementara bina itu menetapnya harakat akhiran sebuah kata. Meskipun di sini amilnya ada amil nasab, ada amil rafa, ada amil jar, itu. Nah, coba kita misalkan ambil contoh kata hadza, ya. Hadza. Ya. Gimana harakatnya di sini? Kan sukun. Tuh. Ya, selama yang kita lihat adalah huruf terakhir. Ya, apa huruf terakhir? Kan alif. Itu. Dan alifnya itu adalah sukun. Oke? Nah, hadza. Nah, misalkan saya mengatakan jaa hadza ar-rajul. Jaa hadza ar-rajul. Oke. Ya. Nah, kata hadza di sini dia berposisi sebagai fa'il. Ya toh? Nah, fa'il tadi ketentuannya itu harus dirafa. Jadi, kalau kita mau secara nampak di sini harakatnya, maka pasti dibaca haza'u. Ya toh? Gitu. Yang kedudukannya fa'il. Tapi karena ini adalah sebuah kata yang dibina, ya. Semua isim isyarat itu adalah dibina, ya. Maka apapun masuk di sini ambilnya di sini tetap harakatnya, tidak akan pernah berubah. Itu hadza. Bagaimana dengan kata rajul? Oke, rajul itu di dhammah. Ya, kenapa? Karena ini sebagai atful bayan atau badal. Atful bayan atau badal itu dia mengikut kepada yang digantikan. Hadza. Di sini kan dirafa. Maka otomatis di sini dirafa juga. Ya kan? Baik. Nah, misalkan saya masukkan kata ra'aitu. Ra'aitu hadzal rajul, tetap kan? Kita baca hadza tanpa berubah ini. Nah, padahal di sini maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih itu sebatasnya dinasab. Ya. Tapi kata rajul itu kita baca hadza ar-rajulah. Ya kan? Karena dia di sini mengikut kepada yang dinasab. Gitu. Salamtu ala Muhammadin. Saya katakan salamtu ala hadzal rajuli. Itu hadzanya ya, itu yang langsung dijar oleh ala. Oke. Adapun rajul itu atful bayan atau badal tadi, ya, dan dia mengikut kepada kata hadza. Nah, tetap hadza itu tidak ada perubahan harakat akhirnya, ya, tetap semua dibaca hadza. Jadi apapun amilnya sebelumnya yang masuk itu tidak mempengaruhi. Iya, itu namanya bina. Iya, jadi i'rab itu lawannya adalah bina. Iya. Oke. Nah, di sini ada dikatakan lafzan atau takdira. Ya. Baik perubahan itu secara lafaz tertulis seperti ini, ya, atau takdira ataupun dikira-kirakan, ya. Bagaimana itu dikira-kirakan? Ya. Ada kertas seperti itu pakai. Iya. Tapi yang penting ada sos. Iya. Iya. Ya, kapan itu dikira-kirakan? Misalkan isim itu dia berakhiran atau diistilahkan dengan isim mangkus atau isim maksur, ya, yang berakhiran dengan alif atau berakhiran ya, ataukah dia dimasuki misalkan ya mutakallim, tuh, ya, yang menunjukkan saya, ya, saya begini, gulam, ya,
gulamun. Ya. Ini kan kata yang di i'rab. Artinya dia bisa berubah akhirannya. Ya secara jelas tertulis gulamun, gulaman, gulamin. Oke. Nah, ketika saya memasukkan ya mutakallim yang menunjukkan makna saya, tuh, baik. Bagaimana kalau misalkan saya katakan di sini masukkan kata jaa? Ya, jaa dia fiil, berarti butuh fa'il. Yang mana fa'ilnya? Kata gulam. Tuh, dan semestinya dia di dhammah. Karena di i'rab kan? Ya. Baik. Apakah bacaannya di sini jaa gulamui? Tidak kan? Ya, tapi kita membacanya jaa gulami, ya kan? Nah, meskipun di sini di kasrah, ya, itu pada hakikatnya bukan ini harakat aslinya. Itu tapi harakat aslinya adalah dhammah. Ya. Lalu kenapa kita mengkasrahnya? Ini dikatakan li li munasabati harakati al ya, untuk menyelesaikan dengan ya. Itu karena tidak nyambung kalau misalkan di sini ya-nya kemudian di sini di dhammah. Tuh? Itu li munasabah, untuk menyelesaikan diri begitu. Iya, menyelesaikan diri. Iya. Baik. Nah, misalkan saya katakan ra'aitu. Jadi nanti kalau di i'rab, yang ini kalau di i'rab kita katakan apa? Gulam, ya, gulam itu dirapat dengan dhammah yang dikira-kirakan. Itu marfu bi dhammatil muqaddarah. Itu litisalihi li munasabatihi bi harakati al-ya, untuk menyelesaikan harakat ya. Oke. Nah, misalkan saya katakan jaa ra'aitu gulami, itu sebenarnya di situ dia apa lagi? Di fathah kan? Karena dia mansub. Jadi gulaman seandainya tidak bersambung dengan ya mutakallim. Oke. Karena bersambung dengan ya mutakallim, maka dia tetap harus di kasrah. Tapi itu bukan harakat i'rabnya. Ya, harakat i'rab aslinya adalah dhammah. Jadi sama ketika kita meng'irabnya, kita katakan gulam maf'ulun bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatul muqaddar. Iya. Ini lagi di munasabati harakatin. Iya. Oke. Kemudian kalau saya jar sallamtu ala gulami, meskipun kelihatan di kasrah tapi itu bukan harakat jar, bukan tanda jar di situ. Ya. Ini ketika saya mengatakan sallamtu ala, maksudnya ala gulami. Ya. Ini kan di kasrah, berarti jar kan? Ya. Apa ketika kita meng'irabnya dikatakan kasrah di situ adalah tanda jar? Bukan. Ini bukan tanda jar. Ya toh? Tanda jarnya memang kasrah, tapi ini bukan tanda jar. Kasrahnya di sini itu cuma harakat menyesuaikan dengan ya. Oke? Jadi bagaimana kita meng'irabnya? Kita tetap mengatakan majrurun bi kasratin muqaddarah. Tuh, kan ini lagi-lagi bukan tanda jar ini. Ya, dia adalah harakat untuk menyelesaikan huruf ya. Iya. Oke. Nah, di situ dikira-kirakan, tidak nampak kan? Ataukah isimnya itu adalah isim maksur? Dan ada istilahnya isim maksur. Yang mana itu isim maksur? Isim yang berakhiran dengan huruf alif. Ya. Kebalikannya ada isim mangkus. Yang mana isim mangkus? Isim yang berakhiran ya. Contohnya mustashfa. Apa artinya mustashfa? Rumah sakit kan? Ini akhirnya apa? Dia berakhiran alif. Ya, jadi meskipun penulisannya adalah ya di sini, ya, tapi ini sebenarnya adalah alif. Ya kan ada dalam kaidah penulisan itu. Kalau sebuah isim ya sudah lewat dari 3 huruf ya, maka huruf alifnya itu ditulis dengan ya. Tapi kalau masih 3 huruf maka tetap ditulis alif ya. Misalkan apa bahasa Arabnya tongkat, asa. Tuh. Ini penulisannya begini. Asa. Ya tetap ditulis alif. Karena ini hurufnya masih 3. Tapi kalau sudah lewat itu
alifnya yang ada di akhir itu ditulis dalam bentuk huruf ya. Ya. Oke. Jadi ini berakhiran alif. Nanti ini baik dikala rafa, nasab ataupun jar, itu semuanya dikira-kirakan harakatnya. Itu. Misalkan saya katakan wasi'ah. Wasi artinya luas kan? Artinya fiil. Setiap ada fiil pasti ada fa'il. Oke. Wasi'al mustashfa. Ya. Oke. Ini huruf terakhirnya kan alif. Ya toh? Nah, di sinilah akan berubah harakatnya. Ya, bukan dilihat di fa. Kita lihat di huruf alifnya itu. Ya, di sini akan berganti-ganti itu harakatnya. Oke. Nah, mustashfa atau rumah sakit itu luas. Ya, seperti ini fa'il itu dirafa. Apa tanda rafanya? Tanda rafanya sebenarnya di sini adalah dhammah. Oke. Jadi ketika di i'rab kita katakan marfu'un bidammatil muqaddara ala akhirih. Ya, dirapat dengan dhammah yang dikira-kirakan pada huruf terakhirnya, yaitu alif. Oke. Ataukah saya mengatakan dakhaltul mustashfa, saya masuk di rumah sakit. Berarti dia jatuh sebagai maf'ulun bih. Oke. Nah, di situ sebenarnya dia dinasab. Ya, berarti di sini fathah. Ya, tapi tidak nampak lagi. Ya. Karena lagi-lagi dia adalah isim maksur, dan semua isim maksur itu dalam 3 i'rab tadi, apakah rafa, nasab atau jar, itu semuanya dikira-kirakan. Ya kan? Baik. Saya katakan misalkan nazartu ilal mustashfa, saya memandang kepada rumah sakit, melihat rumah sakit. Di situ sebenarnya harakat aslinya adalah kasrah karena dijar. Itu. Tapi lagi-lagi ini isim maksur, maka ditakdirkan atau dikira-kirakan saja tanda jarnya kasrah. Iya. Makanya ketika di i'rab nantinya kita katakan majrurun bil kasratin muqaddara ala akhir. Ya. Nah, alasannya apa? Ya, kalau isim maksur biasa dikatakan lita'azzur. Ya, karena sulit, ya. Kalau isimnya isim mangkus biasa dikatakan alasannya, penyebabnya adalah lisikal, karena berat. Ya, artinya orang Arab itu sulit mengungkapkan, ya, kalau ada harakat, ya, diberi harakat dhammah misalkan pada isim maksur atau fathah atau kasrah. Ya, kalau isim mangkusnya, ya, itu lisikal. Ya, jadi kaidahnya saya biasa untuk mempermudah, kalau di atas jenisnya harakatnya, berarti nanti alasannya li ta'azzur. Misalkan kita i'rab ini, wasi al mustashfa, kita katakan marfu'un bidammatil muqaddarah ala akhirih li ta'azzur. Gitu kan? Tapi kalau misalkan dia harakatnya di sini kasrah, ya, atau isim mangkus, kita katakan marfu'un bidammatil muqaddarah lisikal, ya, karena berat. Ya. Oke. Itu yang kedua. Jadi tadi yang biasa di i'rab dengan muqaddarah, ya, itu ketika bersambung dengan ya mutakallim. Yang kedua, kalau dia isimnya itu adalah isim maksur, ya, atau akhirannya adalah alif. Yang ketiga, yang di i'rab dengan i'rab takdir, dikira-kirakan adalah isim mangkus. Yang mana itu isim mangkus? Isim yang berakhiran dengan huruf ya. Ya. Oke. Isim yang berakhiran huruf ya. Oke. Tapi ini nanti dalam keadaan rafa dan jar. Ketika dia nasab, maka i'rabnya dia nampak, kelihatan, ya. Baik. Contohnya apa? Al-Qadi. Tuh. Al-Qadi. Dia di sini huruf terakhirnya adalah huruf ya. Ya. Meskipun sama penulisannya tadi yang huruf akhirnya alif. Ya toh? Nah, bagaimana untuk menentukan bahwasanya ini sebenarnya alif atau ya di sini? Lihat saja harakat sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kasrah, berarti di sini ya. Tapi kalau sebelumnya fathah, berarti dia alif. Ya. Nah, kalau alif berarti dia isim maksur, kalau ya dia isim
mangkus namanya. Oke. Nah, ini isim mangkus nanti kalau di i'rab ya, maka dikira-kirakan juga dalam dua tempat, ketika di rafa atau ketika di jar. Adapun nasab itu kelihatan jelas tanda nasabnya, yaitu fathah. Ya. Contoh, saya katakan jaa, datang hakim itu, qadi itu. Ya. Oke. Ja'al qadi. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan ja'al qadiyu. Ya toh? Nah, jadi nanti kalau mengi'rab bagaimana? Nah, kita i'rabnya al-qadi fa'ilun marfu'un di rafa wa alamatu rafihi, dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammatul muqaddarah ala akhirih listikal. Gitu kan? Baik. Kalau misalkan saya nasab, saya mengatakan saya melihat qadi itu. Ra'aitu al-qadiyah. Ya? Ra'aitu al-qadiyah. Jadi dia nampak, ya. Bukan lagi muqaddar di situ ya. Ya, tapi kita katakan bil fathati az-zahirah ala akhir. Itu dinasab dengan fathah yang jelas pada huruf terakhirnya. Oke. Nah, bagaimana kalau dijar? Misalkan sallamtu alal qadi, ya. Maka di situ dikira-kirakan lagi. Ya, jadi kita katakan majrurun bil kasratin muqaddara ala akhirih listikal. Iya. Oke, itu takdir ya. Baik. Kita lanjutkan. Jadi sekali lagi i'rab itu adalah perubahan akhir kata ya ketika dia masuk dalam kalimat, gitu ya. Disebabkan karena perbedaan amil yang masuk padanya. Baik perubahan itu secara lapas ataupun diperkira-kirakan. Ya. Wa qasamuhu arba'ah. Dan pembagian i'rab itu, ya, bentuk perubahan itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah raf'un, rafa. Yang kedua wa nasbun, nasab. Yang ketiga wa khafdun, khafat atau jar. Yang keempat wa jazmun, di jazam. Iya. Falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Ya. Adapun kata isim, dia mendapatkan 3 bagian i'rab, yaitu rafa, nasab, dan khafat, dan tidak ada isim yang di jazam. Iya, tidak ada isim di jazam. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafda fiha. Dan kata fi'il juga mendapat 3 bagian. Apa itu? Rafa, nasab, jazam, wala khafda fiha, dan tidak ada fi'il yang dijar. Iya. Jadi ada 4 tanda i'rab itu, ya, rafa, nasab, jar atau khafad, dan jazam. Bagiannya isim 3, rafa, nasab, dan jar. Bagiannya fi'il juga 3, yaitu rafa, nasab, dan jazam. Ya. Jadi 2 kata ini, kenapa tidak dibahas huruf ya? Cuma isim dan fi'il dibahas, ya mu'rab, ya. Karena semua huruf itu dia mabni, itu dibina. Semua kata huruf itu dibina. Kan cuma 3 kan kata bahasa Arab itu. Ya, yang kita pelajari, ya isim, fi'il, dan huruf, ya. Yang bisa di i'rab itu cuma isim dan fi'il, ya. Adapun huruf itu semuanya dibina, ya. Jadi yang pada intinya yang bisa di i'rab itu adalah isim. Adapun fi'il itu ada yang di i'rab dan ada yang dibina, ya. Yang mana lebih banyak? Kalau dalam fi'il itu lebih banyak dibina dibandingkan mu'rab. Ya, beda dengan isim. Isim itu lebih banyak yang di i'rab dibandingkan dengan yang dibina. Ya, kalau isim-isim yang dibina itu kan cuma beberapa. Ada misalkan isim isyarat, ada isim mausul, gitu. Ada isim damir, gitu kan? Jadi semua damir itu dibina. Dan selainnya itu kan masuk semua dalam golongan isim kata yang di i'rab. Adapun kalau fi'il itu kebanyakannya dibina, gitu.
dan sedikit yang di i'rab. Kan ada berapa bagian fi'il? 3 kan? Ada fi'il madi, ada fi'il mudari, ada fi'il amar. Oke. Fi'il madi itu semuanya dibina. Tuh, fi'il amar juga semuanya dibina. Berarti tinggal yang di i'rab itu adalah fi'il mudari. Fi'il mudari pun itu bukan dalam semua kondisi dia di i'rab. Ya, tapi ada kondisi tertentu dia di i'rab, ada kondisi tertentu dia dibina. Misalkan kapan? Kalau misalkan fi'il mudari itu bersambung dengan nun taukid, gitu, maka pada saat itu dia dibina, gitu. Tetapi yang lain selainnya itu di tempat lain dia di i'rab. Ya, jadi kalau kita lihat di sini statistiknya itu kebanyakan fi'il dia dibina dan sedikit dia di i'rab. Tadi isim itu kebanyakannya di i'rab dan sedikit dia dibina. Adapun huruf itu semuanya dibina. Makanya di sini yang dibahas itu cuma antara isim dan fi'il. Iya. Oke. Baik. Jadi kalau kita buatkan bagan tanda i'rab itu ya. Alamatul i'rab ya. Alamatul ya. Itu ada 4. Yang pertama itu raf'un. Ya. Kedua nasbun. Ya. Kemudian ketiga khafdun atau jar. Ya. Khafdun atau jar. Kemudian terakhir adalah jazmun. Iya. Nah, ini kan semuanya ada tanda-tandanya masing-masing. Ya toh? Nanti kita baca ya. Tapi tanda aslinya saja kita perkenalkan dulu. Rafa itu adalah tanda aslinya dhammah. Itu. Kalau nasbun itu tanda aslinya adalah fathah. Kalau khafdun itu tanda aslinya adalah kasrah. Jazmun itu tanda aslinya adalah sukun. Ya, jadi semua tanda baca itu dhammah, dhammah, fathah, kasrah dan jazm itu semua masuk di istilah i'rab ini. Itu? Raf'un, apa arti aslinya raf'un? Mengangkat toh? Kenapa dikatakan dhammah itu raf'un? Coba pada saat kita mengucapkan bagaimana posisi bibir kita. Ya toh? Ya kan? Diangkat kan? Ya toh? Taib. Bagaimana kalau dengan nasab, yaitu tandanya fathah? Ya toh? Bagaimana kalau kita mengucapkan huruf yang berharakat fathah? Fathah kan fathah membuka. Yaitu itu terbuka kan? Bagaimana dengan khafdun? Khafdun kan artinya menurunkan. Yaitu menurun, ya. Coba bagaimana kalau mengucapkan harakat kasrah? Itu kan? Itu dia agak lari itu turun, ya. Oke, jazmun artinya itu memotong atau mematikan, membunuh, ya kan? Makanya di sini kan biasa kita istilahkan huruf mati kalau sukun itu. Iya. Itu dulunya atau kaitannya. Iya. Oke. Baik, kita lanjutkan di sini. Babu ma'rifah alamatil i'rab. Ya. Bab tentang mengenali tanda-tanda i'rab. Li raf'i arba'u alamat. Ya. Jadi rafa itu memiliki 4 tanda. Yang pertama dhammah, yang kedua al-waw, yang ketiga al-alif, dan yang keempat an-nun. Ya. Di sini ada 4 tandanya. Ya. Pertama dhammah, saja menjadi. Ya. Yang kedua adalah al-waw, yang ketiga alif, yang keempat nun. Oke, ini tandanya. Ya. Oke. Fa amma dhammah fatakunu alamatan li raf'i fi arba'ati mawadi. Ya, dijelaskan lagi kapan tanda rafa itu dhammah. Ya, di mana tempatnya sebuah kata itu dirapat dengan dhammah. Iya. Itu pada 4 tempat. Yang pertama isim mufrad. Ya. Yang pertama adalah isim
isim mufrad. Ya, ini mufrad. Oke. Yang kedua jam'u taksir. Ya, jam'u taksir. Iya. Yang ketiga adalah jam' muannas salim. Iya. Kemudian keempat adalah fi'lun mudhari lam yattasil bi akhirih syai'un, ya, yaitu fi'il mudhari yang pada akhirnya belum ada kata yang bersambung. Itu artinya fi'il mudharinya itu masih berdiri sendiri. Di akhirnya belum ada sambungan-sambungan. Itu seperti apa sambungannya tadi yang saya katakan. Ketika bersambung dengan nun taukid, ya berarti bukan dirapat lagi dengan dhammah, ya kan? Atau bersambung dengan wawu jamaah, itu, atau bersambung dengan alif isnain, alif yang menunjukkan dua, itu kan bukan lagi tanda rafa'nya di situ dhammah, ya. Tapi kalau bersambung dengan wawu, maka dia tanda rafa'nya apa? Nun. Kalau bersambung dengan alif, maka tanda rafa'nya adalah nun. Itu sebut nun. Nanti insyaallah di contoh-contohnya. Oke, kita jelaskan dulu di sini. Jadi kita fokus dulu di sini. Tanda rafa yang pertama yaitu dhammah. Ya. Jadi kata dalam bahasa Arab ketika dia berada dalam posisi rafa dan dirapat dengan dhammah itu ada 4. Ya. Pertama adalah isim mufrad. Yang mana dikatakan isim mufrad? Tentu isim menunjukkan makna tunggal. Itu seperti kita katakan Muhammad, ya. Berarti nanti kalau dirapa dia dibaca Muhammadun, ya. Kitabun, ya. Ketika dirapa kita katakan kitabun. Masjid. Pokoknya isim menunjukkan tunggal itu tanda rapanya kalau berada dalam posisi rapa itu dirapa dengan dhammah, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah jam'u taksir. Ya, jamak taksir. Itu juga tanda rapanya adalah dhammah. Nah, itu dalam bahasa Arab kan ada 3 bentuk jamak. Yang pertama ada jamak taksir, yang kedua ada namanya jamak mudzakkar salim, yang ketiga ada jamak muannas salim. Itu. Jamak taksir apa artinya? Taksir kan pecah. Tuh. Dikatakan jamak taksir, jamak yang pecah karena bentuk jamaknya itu dia tidak beraturan. Itu. Dia berubah dari bentuk mufradnya. Ya, beda dengan jamak muannas salim, jamak mudzakkar salim. Kenapa dikatakan salim, selamat? Artinya bentuknya itu dia tidak merubah dari bentuk mufradnya. Tapi tetap bentuk mufradnya itu asli, ya. Mungkin ada tambahan, ya toh. Tapi kalau di sini jamak taksir itu bentuk mufradnya memang dia berubah. Makanya dikatakan jamak taksir, ya. Jamak yang tidak beraturan. Kita ambil contoh. Kitabun. Ini bentuk mufrad. Ya toh? Tayyib. Kalau saya mengatakan banyak buku, kutubun. Lihat, ada perubahan kan? Dari bentuk mufradnya. Di sini ada huruf yang terbuang, yaitu huruf alif. Ya, jadi terkadang perubahannya itu ditambah hurufnya atau dikurangi hurufnya, harakatnya dirubah. Iya. Oke. Contohnya lagi. Waladun. Seorang anak laki-laki. Iya. Apa bentuk jamak taksirnya? Auladun. Berarti di sini perubahannya ada penambahan huruf. Kalau tadi ada pengurangan huruf, di sini ada penambahan huruf. Ya, juga harakatnya ada yang berbeda. Yang tadinya dia fathah berubah menjadi kasrah misalkan. Ya toh? Itu namanya jamak taksir. Oke. Yang kedua ada jamak mudzakkar salim. Ya. Jamak mudzakkar salim itu adalah jamak yang menunjukkan laki-laki yang berakal. Tayyib. Kenapa dikatakan jamak mudzakkar salim? Itu lagi-lagi tadi dia bentuk mufradnya itu tetap tidak ada perubahan, ya. Cuma ada penambahan huruf. Iya. Oke. Sekarang kita katakan
talibun. Ya, talib, seorang penuntut, ya, atau seorang siswa. Oke. Atau salihun, seorang yang saleh. Oke. Saya mau jadikan banyak orang saleh atau banyak orang yang menuntut, ya, menuntut ilmu. Oke. Baik. Ini tinggal saya sambungkan dengan waw dan nun. Ya, ataukah ya dan nun. Ini ketika rafa, ini ketika jar dan nasab, ya. Jadi berubah talibuna atau talibina, ya. Coba lihat bentuk mufradnya ada perubahan? Tidak kan? Tetap kata talib. Ya, nah, beda tadi jamak taksir itu ada perubahan, waladun menjadi auladun. Ya, berubah bentuk mufradnya. Oke, sama dengan kata saleh, ya dikatakan salihuna atau salihina. Ya kan? Nah, itu jamak muzakkar salim. Dan perlu kita ingat, yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim itu cuma yang berakal. Ya. Jadi ada dua, ya, kriterianya. Yang pertama adalah sifat laki-laki yang berakal, yang kedua adalah nama laki-laki berakal. Cuma itu yang bisa dijadikan, ya, Sifat dan namanya sifat dan nama yang bisa dijadikan jamak muzakkar salim. Ya, yang berakal seperti manusia, gitu kan? Yang berakal. Baik. Coba misalkan saya katakan Muhammad, itu nama orang, atau kata Zaid, gitu. Saya mau jadikan banyak Zaid, banyak Muhammad, maka langkah yang saya lakukan adalah menjadikan jamak muzakkar salim, karena dia adalah nama laki-laki berakal. Jadi jamaknya apa? Muhammaduna, yaitu Zaiduna. Oke. Nah, bagaimana kalau misalkan isim itu adalah bukan nama, ya, bukan nama ataukah nama, tapi dia tidak berakal, yaitu sifatnya, tapi sifat bagi yang tidak berakal, atau nama tapi nama yang tidak berakal. Maka pada saat itu langkah yang saya lakukan ketika menjadikannya banyak adalah menjadikan jamak taksir. Ya, jadi jamak taksir ini dia masuk di situ berakal, masuk juga tidak berakal. Dia mengumum. Ya, kalau muzakkar salim khusus yang berakal saja. Ya, contohnya apa tadi? Kata kitabun, buku. Ini laki-laki kan? Ya, kan dalam bahasa Arab itu ada lafaz laki-laki, ada lafaz perempuan, ya kan? Ini lafaz laki-laki. Tadi kata saleh juga lafaz laki-laki. Muhammad lafaz laki-laki juga. Oke? Baik. Bedanya ini tidak berakal. Buku kan tidak ada akalnya. Ya kan? Saleh itu orang berakal, sifat bagi orang yang berakal. Oke. Bagaimana kalau saya jadikan jamak? Saya jadikan jamak taksir menjadi kutubun. Itu salah total kalau dinamakan kitabuna. Tidak boleh. Itu karena ini tidak berakal dia. Waladun, bagaimana dengan kata walad dan dia berakal, ya kan? Oke. Ini kata waladun. Jadi perlu kita juga lihat ya. Kalau memang sudah ada jamak taksirnya, itu, maka kita lebih cenderung kepada jamak taksir dibandingkan jamak muzakkar salimnya. Ya, sama dengan kata talib, siswa. Tuh, itu kan berakal kan? Tapi apa yang biasa kita dengar? Jamak tulab. Tuh? Ya ayatullah. Bukan itu ya ayuhat talibun. Ya tuh? Kenapa? Karena sudah ada jamak taksir. Jadi kita dahulukan di situ. Gitu ya. Dan itu biasanya kalau dia mengumum. Tuh? Ini kata walad, ya, kata walad betul, yaitu penggunaannya itu kebanyakan pada yang berakal. Tapi terkadang juga digunakan pada yang tidak berakal. Yaitu walad kan secara umum anak, apakah anak kambing atau anak apa, gitu kan? Dia mengumum. Iya, gitu ya. Baik. Nah, kemudian yang ketiga ada jamak taksir. So, jamak muannas salim. Jamak muannas salim itu adalah jamak untuk banyak perempuan yang berakal. Ya, yang berakal itu umumnya, tapi juga bisa yang tidak berakal. Jadi beda jamak muzakkar salim tadi.
Kalau muzakkar salim itu khusus kepada yang berakal saja. Tapi kalau jamak muannas salim itu bisa pada yang berakal dan yang tidak berakal. Iya, oke. Baik. Contoh, saya mengatakan salihatun. Ya, salihatun. Oke. Salihatun, ya. Perempuan yang saleh. Saya mau jadikan jamak muannas salim. Banyak perempuan-perempuan yang saleh. Bagaimana langkahnya? Ya, oke, kita ini hapus dulu tanya, saya menunjukkan perempuan, kemudian kita tambahkan dan ta menjadi salihatun. Ya. Kenapa tidak disambung saja alif dan ta? Ya. Karena tanya tadi kan tanda perempuan. Ya toh? Kemudian tahnya di sini juga ta menunjukkan perempuan. Ya, jadi double berarti kalau gitu. Ya. Anda boleh double, satu saja. Ya. Makanya kita hilangkan dulu ta marbutannya tadi, ya, kemudian kita tambahkan alif dan ta. Ya. Ini yang pada berakal. Pada yang tidak berakal, contoh samratun. Apa artinya samrah? Buah. Tuh. Bagaimana kalau saya jadikan jamak? Samarat. Oke, samarat. Gitu? Dan itu juga ada jamak taksirnya, simar. Tuh? Iya. Nah, maka di sini kita boleh menggunakan dua-duanya. Ya, bisa kata simar, bisa kata samarat. Ya. Sama dengan kata jannah. Oke, jannah. Artinya surga. Apa jamaknya? Jannat. Boleh kan? Ya, ini kan tidak berakal. Ya, boleh jadikan jamak muannas salim. Ya, dan bisa juga kita katakan jinan. Surga juga kan? Atau taman-taman, kebun. Ya, jinan. Iya. Oke. Baik. Nah, tiga bentuk jamak ini, ya, tiga bentuk jamak ini itu masing-masing ada bentuk i'rab kalau di rafa. Itu. Jadi jamak taksir tadi itu tanda rafa'nya apa? Dhamma. Oke. Jamak muzakkar salim tanda rafa'nya adalah waw. Ya, wawnya di situ menjadi tanda rafa. Jamak muannas salim itu tanda rafa'nya juga adalah dhammah. Ya, jadi dua jamak ketika di rafa itu tanda rafa'nya dhammah, yaitu jamak taksir dan jamak muannas salim. Iya. Ya. Itu ada sebutannya cara-cara trik-trik untuk membuat jamak taksir, ya. Bagaimana kalau sifat yang dijadikan jamak taksir, ya. Bagaimana kalau bentuknya misalkan fa'alun, ya. Itu panjang pembahasannya sebenarnya, ya. Itu ada kitabnya itu apa? Jami' Durusul Lughah Arabiyah. Itu di situ masyaallah beliau menerangkan bagaimana trik-trik membuat jamak taksir itu. Ya. Misalkan begini. Kalau iya ada trik-triknya. Meskipun itu tidak berlaku secara permanennya, tapi secara umum gitu. Ya. Misalkan begini, toh. Kalau bentuknya fa'al. Toh, fa'alun. Maka pada umumnya bentuk jamak taksirnya itu adalah af'ilah. Ya, af'ilatun. Ya. Kita ambil contoh. Ta'amun. Toh? At'imatun. Ya. Syarabun asyribatun. Ya toh? Apalagi? Nasatun ansitatun. Toh? Itu pada umumnya seperti itu. Tapi ini tidak berlaku secara permanen tadi, ya. Tapi secara umumnya saja. Kalau misalkan bentuknya fa'ilun, ya, fa'ilun, maka biasanya itu bentuk masdarnya kalau menunjukkan makna binasa itu fa'la. Tuh, misalkan orang yang terbunuh, qatilun, bagaimana jamaknya? Qatla, ya kan? Orang yang terluka, jarihun, ya, bagaimana jamaknya? Jarha, itu kan? Dan seterusnya. Kalau misalkan bentuknya fa'lan, tuh, fa'lan. Ya, misalkan
sakran. Tuh, maka biasa jamaknya fu'ala, sukara. Tuh, la taqrabus salata wa antum sukara. Itu kan? Nah, itu ada trik-triknya seperti itu. Itu di Jami' Durusul Lughah Arabiyah itu lengkap sekali jangan. Iya. Oke. Jadi itu yang dirapat dengan dhamma ya. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua adalah jamak taksir. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannas salim. Semuanya ini dari kata isim. Oke. Yang terakhir dirapat dengan dhamma adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan huruf lain. Itu fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan huruf lain. Iya. Lumpuh-lumpuh mintum bin nisab nawajib. Ya, kalau kaidah begini tuh mesti ada papan tulisnya. Waalaikumsalam. Oke. Nah, apa tadi? Fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan huruf lain, ya toh? Oke. Dan ditambahkan dan tidak dimasuki amil nasab dan amil jazam. Toh? Nah, kalau dimasuki amil nasab berarti akan dinasab, atau amil jazam berarti jazam. Oke. Kita ambil contoh. Kata darabah. Ini fi'il madhi. Ya. Kaidahnya tadi semua fi'il madhi itu dibina. Tuh, semua dalam bentuk apapun dia dibina. Akhirnya maksudnya akhirnya itu tidak akan pernah berubah. Ya. Coba kita lihat, ambil contoh lain. Duduk, jalasa, sah. Tuh, di fathah. Tidak itu dibaca jalasu, tidak ada. Itu kataba, jalasa, gasala, apalagi ta'ama dan seterusnya. Ya, itu pasti dia tetap di fathah di huruf terakhirnya itu. Oke. Nah, saya mau jadikan fi'il mudhari. Ya, maka saya tambahkan huruf mudhari. Ya, 1000. Nanti kita juga mengajarkan yang mana itu huruf mudhari. Oke. Nah, lihat di sini. Ya, 1000. Sebelumnya tidak ada huruf nasab, tidak ada juga huruf jazam, dan akhirannya juga tidak bersambung dengan huruf lain. Maka i'rabnya nanti adalah dirapat dengan dhammah. Itu? Oke. Bagaimana kalau misalkan sebelumnya ada huruf nasab? Berarti di sini nasab. Tuh, apa harakatnya? Fathah. Tuh, misalkan saya masukkan lan, salah satu huruf nasab itu, maka di sini menjadi layadribah. Tuh, layadribah. Oke. Atau sebelumnya masuk huruf jazam. Di antara huruf jazam adalah lam. Maka di sini jazam. Tanda jazam tadi apa? Sukun. Maka berubah menjadi lam yadrib. Itu? Oke. Ataukah di sini tidak ada huruf nasab, tidak ada huruf jazam, tapi akhirnya dia bersambung dengan huruf lain. Ya. Yang kemungkinan bersambung di akhir fi'il mudhari itu ada 3. Pertama adalah waw, kedua adalah alif, ketiga adalah nun taukid. Gitu? Coba kita sambungkan dengan waw. Menjadi yadribu. Nah. Tuh. Taib. Apa di sini tanda i'rabnya? Bukan lagi dhammah, tapi ini menjadi tanda i'rabnya, nunnya. Dikatakan sebutun nun, disebutkan nunnya. Berarti asalkan ada waw di situ. Asalkan ada waw dan itu fi'il mudhari, maka yang menjadi tanda rafa'nya itu adalah nunnya di sini. Itu. Tapi kalau misalkan masuk huruf nasab tadi atau huruf jazam, maka tanda nasabnya dan tanda jazamnya ini dihilangkan. Menjadi lam yadribu atau lay yadribu. Gitu. Iya. Baik. Nah, itu kemungkinan pertama. Ya. Jamak ya. Tuh, jamak. Karena ini waw jamak namanya. Menunjukkan banyak. Ya. Dan bahkan ini menjadi fa'ilnya. Pelakunya ini. Waw jamak. Ini sebenarnya dhamir. Iya. Oke.
Kemungkinan kedua yang bisa bersambung dengan fi'il mudhari adalah alif. Toh, ketika untuk menunjukkan makna dua. Kalau waw tadi menunjukkan makna banyak. Ya, kalau alifnya itu menunjukkan makna dua. Nah, kalau yadribun itu mereka memukul. Itu bagaimana kalau mereka berdua yang memukul? Ya kita tambahkan alif ini. Yadribani. Oke. Nah, yang mana tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya adalah lagi-lagi nun. Tuh, nanti kita akan persingkat. Itu yadribuna, yadribani, tadribuna, tadribani, tadribina. Itu diistilahkan dengan fi'il 5. Artinya 5 contohnya itu. Ya, yang berakhiran nun semua. Yaitu fi'il 5. Dan itu semuanya dirapat dengan nun, bukan lagi dhammah. Ya. Oke. Kemudian ketika bersambung dengan nun taukid. Ya. Misalkan la akidanna asnamakum. Ada kan dalam Al-Qur'an? La akidanna. Oke. Asli yang pertama apa? Kata akidu. Membuat jebakan. Tuh? Akidu. Kemudian di sini bersambung dengan nun taukid. Tuh? Nun taukid. Ya. Ini kata akidu. Ya kan asli kan tidak ada sebelumnya huruf nasab, tidak ada huruf jazm, tidak dirafa dengan dhammah. Begini harakat aslinya. Ya, cuma karena bersambung dengan nun taukid di sini, maka berubah di sini harakatnya dal menjadi fathah. Akidanna. Oke? Nah, ini namanya dibina di sini. Bukan lagi di i'rab dia. Ya, ketika bersambung dengan nun taukid bukan lagi di i'rab, tetapi dia dibina. Artinya selamanya di sini harakatnya fathah. Ya, tidak akan berubah itu. Kalau dia bersambung di sini nun taukid. Jadi kalau tidak bisa dibaca mengatakan akidunna atau akidinna, selamanya dibaca akidanna. Ya, itu dibina. Iya. Oke. Nah, oke, itu yang tiga huruf yang kemungkinan bersambung di akhir fi'il mudhari. Dan ketiga sudah bersambung bukan lagi dhammah tanda rafa'nya. Iya. Oke, jadi ada 4 tadi. Ya, coba kita ringkas dulu. Tanda rafa ada 4. Pertama dhammah, kedua waw, 3 alif, keempat nun. Oke. Tanda i'rab ada 4. Pertama rafa, 2 nasab, 3 khafdun, 4 jazmun. Oke. Yang dirafat dengan dhammah ada 4. Pertama isim mufrad, kedua jamu taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan huruf lain. Dan huruf lain yang kemungkinannya bersambung itu ada 3 tadi. Waw jamaah, alif isnain, dan nun taukid. Iya, oke. Berikutnya apa lagi? Iya. Ya. Iya. Iya, ya. Oke. Wa ammal wawu fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain. Ya. Adapun wawu itu menjadi tanda rafa pada 2 tempat. Fi jam'il mudzakkaris salim wa fil asma'il khamsah. Ya. Itu pada jamak muzakkar salim dan pada isim 5. Ya. Nah, itu tadi jamak muzakkar salim. Ya. Cara membuat jamak muzakkar salim ditambahkan di akhir isim mufrad waw nun atau ya dan nun. Ya. Ya. Kita ulangi dulu. Yang dirapat dengan waw itu ada 2, jamak muzakkar salim. Ya, muzakkar salim. Yang kedua adalah asmaul khamsah, isim 5. Kenapa dikatakan isim 5? Karena cuma 5 model. 5 model saja, yaitu abuka, ahuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Ya, cuma itu yang termasuk isim 5. Oke. Jamak muzakkar salim dulu. Tadi jamak muzakkar salim artinya adalah jamak yang menunjukkan banyak
laki-laki yang berakal. Ya. Jadi cuma berakal di sini. Yang tidak berakal itu ya masuk di jamak taksir atau jamak muannas salim. Oke. Baik. Cara membuatnya jamak muzakkar salim, ya. Pertama adalah tadi nama laki-laki berakal atau sifat laki-laki berakal mufrad, ya, yang bentuknya mufrad, ditambahkan wawu dan nun atau tambahkan ya dan nun. Ini rumusnya. Itu tambah wawu nun dan ya nun. Kapan ditambahkan wawu nun? Ketika dirafa dalam posisi rapat. Nah, yang menjadi tanda rapatnya nanti adalah ini wawunya. Jadi perlu kita bedakan antara jamak muzakkar salim dan fi'il 5 nanti. Ya, fi'il 5 juga akhirannya wawu dan nun. Seperti contohnya tadi. Ya, ribuna. Oh, ini berakhiran wawu nun juga. Ya, coba saya ambil contoh di sini kata muslim. Muslim satu orang muslim, banyak orang muslim. Muslimuna. Oke. Di sini sama-sama berakhiran wawu dan nun. Ya, tapi ini fiil mudhari. Ya, yang menjadi tanda rafa'nya kalau fiil itu nun. Kalau jamak muzakkar salim menjadi tanda rafa ini wawunya. Oke, muslimuna. Ini tanda rafa'nya. Oke? Baik. Ataukah tambah ya dan nun. Muslimun, ya, ini mufradnya satu orang muslim. Saya mau katakan banyak orang muslim tapi dalam keadaan dirafa atau apa dinasab atau dijar, maka yang saya tambahkan itu adalah ya dan nun. Kita tambahkan ya dan nun muslimi. Nah, oke, kita ambilkan contoh dalam kalimat jaa, ini fiil. Kaidahnya setiap ada fiil ada fa'il. Orang-orang muslim itu sudah datang. Ya. Maka yang benar saya katakan adalah muslimuna. Dirafa. Ini dari segi kedudukannya. Ini kan di sini posisinya dirafa. Kalau jamak muzakkar salim, tanda rafa'nya itu adalah waw. Makanya kita baca muslimuna. Iya. Tapi kalau misalkan dia itu posisinya di nasab atau di jar, maka yang kita tambahkan adalah ya dan nun. Ya, jadi baru misalkan di sini ra'aitu, saya telah melihat. Tuh, di situ sudah ada fiil, ada fa'ilnya. Itu? Oke. Berarti dia butuh lagi objek, maf'ulun bih. Mana maf'ulun bihnya? Apa yang dilihat orang muslim? Itu? Berarti dia maf'ulun bih. Kalau maf'ulun bih itu dia dinasab. Nah, karena dia jamak muzakkar salim, maka tanda nasabnya adalah ya. Maka kita baca ra'aitul muslimina. Ya, ra'aitul muslimina. Ya. Nah, sangat menarik juga itu terkadang ada satu lafaz itu digunakan jamak taksir juga biasa digunakan jamak muzakkar salim. Tuh, contoh. Dalam Al-Quran ada kata al-anbiya, para nabi. Dia berakal kan? Ya. Dari kata apa itu? Nabiyun. Itu nabiyun. Ya. Ini terkadang dibahasakan oleh Allah dalam Al-Quran al-anbiya. Berarti menggunakan jamak taksir. Terkadang juga dibahasakan dengan jamak muzakkar salim. An-nabiyyin. Iya. Apa bedanya? Kalau Allah membahasakan an-nabiyyin, tadi kan kaidahnya itu nanti masuk di yang berakal. Berarti di situ terkadang membahas itu kemuliaan para nabi yang betul-betul memiliki akal yang sehat. Ya, sambilkan contoh lain. Allah kan ketika menceritakan kisahnya Nabi Yusuf. Tuh, apa lihat di situ Nabi Yusuf? Dia melihat ada 12 bintang tuh yang bersujud kepada dia. Tuh,
Ra'aituhum li sajidin. Coba lihat. Kata sajid. Itu sajidun itu sifat bagi yang berakal. Itu pada aslinya. Gitu. Baik. Tapi di sini yang diceritakan oleh Nabi Yusuf, apakah bintang-bintang itu berakal? Tidak. Tuh. Tapi kenapa justru digunakan jamak muzakkar salim? Ya identiknya kepada yang berakal. Itu sepantasnya di sini yang tidak berakal, sifat yang tidak berakal dimasukkan jangan jamak muzakkar salim. Ya, misalkan jadikanlah apa jamak muannas salim sajidat. Tuh, tapi kenapa sajidin? Ya, karena di sini ketika bintang-bintang itu sujud, dia melakukan seperti perbuatan orang yang berakal, maka Allah menggambarkan itu. Itu Allah menggambarkan di situ. Itu memang enak sekali tahuin kira-kiranya tuh. Ya, itu kan biasa ada syubhat. Kenapa bintang-bintang disifati dengan yang berakal padahal dia tidak berakal? Ya, betul. Karena dia sujud dan sujud itu adalah sifatnya makhluk Allah yang berakal. Maka Allah menggambarkan di situ. Itu ya sama tadi al-anbiya dengan an-nabiyyin. Ketika Allah menceritakan tentang kemuliaan para nabi yang punya akal yang sempurna yang sehat, maka itu biasanya disebutkan an-nabiyyin. Tuh, an-nabiyyin. Ya, tuh. Oke. Oke, jadi sudah tadi yang dirapat dengan dhammah itu ada isim mufrad, ada jamak taksir, ada jamak muannas salim, dan ada fi'il mudhari yang tidak bersambung akhirnya dengan huruf ta. Yang dirapat dengan waw ada dua, yaitu jamak muzakkar salim dan isim lima. Yang mana itu isim lima? Isim lima itu adalah abuka, ahuka, ya, fuka, hamuka dulu ya, hamuka, fuka, dan zu madi. Ya. Jadi cuma 5 kata ini yang masuk kategori isim lima. Ya. Abuka artinya adalah bapakmu. Ya. Jadi maksudnya di sini dia di-i'rab dengan i'rab isim lima, yaitu dirapat dengan waw ketika modelnya seperti ini. Kata abu itu dia bersandar kepada damir, ya, atau isim zahir juga boleh, ya. Dan dia bentuknya mufrad tunggal, ya, bukan jamak, dan dia bentuknya takbir bukan tasjir. Ya, tasjir itu kan ada modelnya kan. Ya, misalkan saya mengatakan begini, hajarun, batu, berarti batunya itu agak besar, tuh. Tapi kalau saya mengatakan batu-batu kecil, tuh, maka saya berubah ke tasjir. Modelnya itu adalah fu'ail, fu'ailun, ini rumusnya. Ya, jadi saya katakan hujair, menjadi batu kecil. Ya, contoh banun, anak. Tuh, anak. Oke. Kalau dikatakan anak kecil, bunayyah, bunayyun. Tuh. Makanya ketika siapa namanya? Luqmanul Hakim. Tuh, memanggil anak-anaknya. Apa yang dikatakan Luqmanul Hakim? Ya bunayyah, la tusyrik billah. Tuh, wahai anakku. Ya tuh. Dan tasjirnya di situ bukan diartikan bahwasanya memang betul anaknya kecil. Tuh. Bisa jadi memang anaknya fisiknya memang kecil, itu masih anak-anak kecil, juga kemungkinan juga ya digunakan untuk menunjukkan rasa kasih sayang. Ya tuh. Kitabun, buku. Jadi bukunya itu biasa jadi buku besar gitu kan. Tapi kalau misalkan dijadikan buku kecil,
Kutayyib. Itu kutayyib. Ya, buku kecil. Apa lagi? Contohnya apa? Gulam. Tuh, gulamun. Ya. Apa? Anak. Nah, kalau kita jadikan anak kecil gulayim. Tuh, gulayim. Ya, dan seterusnya. Nah, kata abun. Tuh, abun. Saya mau jadikan tasjir menjadi Ubay. Ada kan sahabat Ubay bin Ka'ab. Itu bentuk tasjir dari kata abun. Ya. Jadi syaratnya di situ adalah dia harus dalam bentuk takwir, ya bukan tasjir tadi yang modelnya fu'ail, dan dia harus bersandar baik pada isim damir ataupun isim zahir. Tuh. Nah, kalau isim damir seperti ini, kalau isim zahir seperti apa? Misalkan Muhammad, jelas kan namanya saya sebut, ya kan? Nah, itu baru diirab dengan waw. Saya katakan abuka, bapakmu, atau Abu Hurairah. Ya, saya gitu dengar kan? Abu Hurairah. Berarti ini disandarkan kepada isim zahir, yaitu kata Hurairah. Ya, kalau di sini disandarkan kepada isim damir. Iya. Oke. Nah, pada saat itu ya kita i'rab dengan ketika dirapat dengan waw. Ya. Tapi kalau misalkan saya tidak sandarkan, langsung saja mengatakan abun, seorang bapak. Itu? Nah, ja'a abun, seorang bapak datang. Ya, maka di sini kita kembali kepada tanda rafa'nya isim mufrad. Apa itu? Dhammah. Ya, tetap kita katakan ja'a abun, karena dia di sini tidak bersandar. Tuh? Nah, atau tadi dia dalam bentuk tasjir, ya, kata Ubay, Ubayyun. Nah, maka juga dia dikembalikan ke tanda rafa isim mufrad, yaitu dhammah. Ja'a Ubayyun. Ya, ja'a Ubay bin Ka'ab. Tuh, Ubay bin Ka'ab telah datang. Itu? Baik. Atau ke bentuk jamak juga, kalau bentuk jamak. Ini kan mufrad, Abu tadi jamak. Ya. Kalau bentuk jamak juga dikembalikan kepada tanda rafa jamak taksir. Apa jamak taksirnya? Abun. Aba'un. Oh? Aba'un. Maka dikembalikan ke tanda rafa jamak taksir. Apa tanda rafa jamak taksir? Dhammah. Jadi tetap kita dhammah. Ja'a aba'ukum. Datang bapak-bapak kalian. Itu? Jadi syaratnya tadi itu nanti ketika bersandar kepada isim zahir ataukah bersandar kepada isim damir. Ya. Contoh tadi Abu Hurairah dan Abukah. Iya. Ja'a Abu Hurairah. Oke. Di situ kita katakan dirapat dengan waw. Ya. Ja'a abukum, bapak kalian telah datang. Nah, di situ juga dirapat dengan waw. Ya, sama dengan yang di bawah itu kata aku. Ya, itu harus bersandar kepada isim damir atau isim zahir. Iya. Abuka artinya bapakmu, akhuka artinya saudaramu, hamuka artinya mertuamu, ya. Efuka artinya mulutmu, ya. Zumalin artinya yang punya harta. Jadi bukan kata zumalin ini ya, yang menjadi inti di situ adalah kata zu-nya. Ya, ini menjadi inti. Itu menjadi isim 5. Kata zu. Itu ada kata malinnya, itu tadi. Ya, itu harus bersambung. Ya, disandarkan. Ya. Jadi misalkan ini zu artinya yang memiliki. Zu maling orang yang memiliki harta. Ya, kalau misalkan orang yang memiliki ilmu, saya katakan zu ilmin. Gitu kan? Orang yang memiliki anak, zu auladin. Gitu kan? Apalagi? Ya, zu pulus atau zu apa? Orang punya masalah, zu mas'alatin. Ya betul. Gitu kan? Zu kadiyah, orang yang punya permasalahan. Gitu kan? Iya. Jadi yang jadi isim 5-nya itu adalah kata zu. Iya. Oke, jadi sudah 2 tanda rafa yang kita bahas, di mana posisi di mana, di tempat mana dia menjadi tanda rafa, ya. Tanda rafa dhammah
tanda rafa waw. Dhamma tadi yang dirapat dengan dhamma ada 4. Yang dirapat dengan waw ada 2. Ya, itu jamak muzakkar salim dan asmaul khamsah. Ya, isim 5. Isim 5-nya tadi itu abuka, ahuka, hamuka, fuka dan zumalin. Iya. Ya. Nah, kemudian tanda rafa yang berikutnya. Ya. Wa ammal alifu, adapun alif fatakunu alamatan liraf'i fi tasniyatil asma'i khasatan. Ya. Adapun alif maka itu menjadi tanda rafa pada isim tasniyah. Tuh, isim yang menunjukkan dua. Oke. Jadi dalam bahasa Arab itu ada 3 tahapannya. Mufrad itu 1, menunjukkan makna 1. Kemudian yang kedua adalah isim tasniyah menunjukkan 2. Kemudian jamak itu menunjukkan 3. Ya, dalam bahasa Arab jamaknya itu paling minimal jumlahnya adalah 3. Apa itu jamak taksir, apa itu jamak muannas salim, atau jamak muzakkar salim. Ya, khusus di jamak taksir itu ada namanya jam'u qillah dan jam'u kasrah. Tuh, kalau jam'u qillah itu mulai dari 3 sampai misalkan 9, ya. Kalau jam'u kasrah itu misalkan mulai dari 9 apa 3 sampai tidak terbatas. Tuh, nah, itu namanya jam'u kasrah. Iya, itu ada juga model-modelnya. Tuh, jamak taksirnya. Ya. Baik. Nah, yang dirapat dengan alif itu isim tasniyah. Ini cuma 1 ya, itu isim tasniyah. Isim yang menunjukkan 2. Oke. Bagaimana dulu caranya membuat isim tasniyah? Rumusnya itu isim mufrad, ya, isim mufrad tambah alif nun atau ya nun. Ini rumusnya. Ya. Oke, kita ambilkan contoh. Kata kitabun. Ya, kata kitabun. Saya mau jadikan 2 buku. Maka saya tambahkan alif dan nun langsung saja. Ya. Kita bani. Oke, atau kita bayin. Oke. Saya tambahkan alif nun itu pada saat di rafa. Karena tanda rafanya tadi adalah alif. Jadi ini menjadi tanda rafa alifnya. Oke. Saya tambahkan ya dan nun, ya. Itu ketika nasab dan jar. Ya, jadi 2 nasab atau jar. Yang tanda nasabnya atau tanda jarnya di situ adalah iyanya. Tuh. Bagaimana dengan nun? Nah, itu ada diistilahkan dengan nun muqabalah. Ya, kenapa dikatakan nun muqabalah? Nunnya itu dia setara atau sejajar dengan tanwin pada isim mufrad. Itu kan pada dasarnya itu isim mufrad adalah ditanwin itu kalau isim, ya. Muhammadun, apalagi kitabun, begitu kan? Nah, nanti ketika dia menjadi isim tasniyah atau jamak muzakkar salim, itu kan tidak boleh lagi ditanwin. Tidak boleh kan? Nah, apa yang menggantikan itu? Yang sejajar dengan tanwin itu. Nah, ini nunnya. Makanya diistilahkan nun muqabar namanya. Ya. Itu ada banyak itu, macam-macam nun. Ada nun tamkin, itu ada nun muqabalah. Iya. Baik. Nah, ketika ini dirafa, maka dia tanda rafanya adalah alif. Oke, saya ambilkan contoh dalam kalimat dulu. Ja'a, telah datang. Saya mau katakan telah datang 2 orang muslim. Yang mana cocok saya pakai di sini? Muslimani atau muslimaini? Ya. Ini kan sama-sama dia menunjukkan 2 orang muslim. Tapi yang mana lebih cocok saya gunakan? Kata musliman atau muslimain? Muslimani karena dia dirafa, fa'il kan? Ya, fa'il itu dirafa. Apa tanda rafanya? Ini dia alifnya. Oke? Tapi kalau misalkan saya mengatakan di sini ra'aitu, saya telah melihat 2 orang muslim.
atau salam tu, saya telah bersalaman kepada dua orang muslim. Ya, ada kata ala di sini misalkan. Ya, baik. Yang mana lebih cocok? Yang lebih cocok adalah muslimain karena dia di nasab, ya, atau dijar dengan huruf jar. Iya. Ya. Saya kira itu mudah sekali. Jadi kalau ini kan jamak muzakkar salim dijadikan apa? Isim tasniyah. Bagaimana jamak isim muzakkar? Bagaimana dengan isim muannas? Kalau isim muannas menunjukkan perempuan, ya. Oke. Misalkan muslimatun. Ya, muslimatun. Seorang muslimah perempuan. Saya mau jadikan isim tasniyah, dua muslimah. Oke, tidak ada yang berubah, langsung saja tambahkan alif dan nun menjadi muslimatani. Iya. Oke, dan seterusnya. Iya. Oke, kita lanjut di wa amman nun, ya. Adapun nun fatakunu alamatan liraf'i fil fi'li mudhari. Ya. Adapun nun itu menjadi tanda rafa pada fi'il mudhari. Idza tasala bihi damiru tasniyah au damiru jam'in au damirul muannasil mukhatabah. Ya. Ketika fi'il mudhari itu bersambung pada akhirannya damir tasniyah. Damir yang menunjukkan dua. Apa yang damir menunjukkan dua? Alif. Gitu. Ya. Damir tasniyah. Yang menunjukkan damir menunjukkan dua adalah alif. Au damiru jam'in. Damir yang menunjukkan banyak. Apa yang menunjukkan banyak? Wow. Oke. Baik. Au damirul muannasil mukhatabah. Atau damir yang menunjukkan orang yang ditemani berbicara dan itu perempuan. Ya. Apa itu yang menunjukkan? Adalah ya. Makanya ada namanya ya mukhatabah. Artinya ya yang menunjukkan orang yang kita temani berbicara langsung itu adalah perempuan, kamu. Gitu kan? Baik. Nah, ini ketika bersambung di akhir fi'il mudhari, maka tanda rapaknya nanti fi'il mudhari itu adalah nun. Bukan lagi dhammah tadi. Ya. Hum, gitu kan? Hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna. Oke, coba kita masukkan kata kataba tadi. Kataba huwa yaktubu, huma yaktubani, hum yaktubuna. Oke. Terus apa lagi? Anta taktubu, anti antuma taktubani, antum taktubuna. Ya. Terus hiya taktubu, huma taktubani, hunna yaktubuna. Anti taktubina, antuma taktubani, antunna taktubuna. Ana aktubu, nahnu naktubu. Gitu kan? Oke. Jadi kemungkinan ada berakhiran alif dan nun itu pada lima damir tadi, yaitu damir huma, baik laki-laki maupun perempuan. Terus damir antuma, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Terus apa lagi? Huma, antum, ya, antum. Oke. Terus anti. Oke. Di sini yang akan akhirannya itu fi'il mudhari, ya. Nun. Apa itu alif nun atau waw dan nun. Coba kita ambil contoh. Yaktubu. Ya, yaktubu. Ya. Damir huma, mereka berdua, apakah laki-laki ataupun perempuan. Maka bunyinya di sini huma yaktuba ini. Toh? Ini baik laki-laki ataupun enggak, beda ya. Ini laki-laki ya. Kalau perempuan berarti pakai ta. Ya, maaf, di sini taktubani.
Ya. Jadi huma laki-laki yaktuban, huma perempuan taktuban. Berarti sudah dua model. Oke. Taib. Antuma, kalian berdua laki-laki atau kalian berdua perempuan, itu sama aja. Satu ini, ya, taktubani. Oke. Berarti sudah berapa model? Dua. Masih dua model ya. Ini sama aja. Taktubani. Ya. Oke. Antum taktubuna. Ya, taktubuna. Berarti sudah berapa model? 3. Tuh. Ini 1, 2, 3. Oke. Anti taktubina. Oke. Nah, coba kita lihat yaktubani. Di sini taktubani. Oh ya, di sini satu ya. Oh ya, di sini ya. Di sini ya satu ini. Sudah ya. Huma yaktubani, huma taktubani, oke. Terus antuma taktubani. Oke, cukup 5 nih. Antum taktubuna, anti taktubina. Oke. Nah, ini semuanya diistilahkan dengan fi'il 5. Kenapa dikatakan fi'il 5? Karena 5 model. Ya, 5 model. Yaitu di damir huma, antuma, antum, dan anti. Nah, tadi dikatakan ya mukhatabah. Ya, yang menunjukkan kamu perempuan. Ini anti taktubina. Kayak begitu perubahannya kan? Nah, misalkan kita berbahasa kepada perempuan. Hal anti tadrusina, gitu kan? Apa kamu belajar di mana? Di Jamiatul Azhar. Tuh, misalkan begitu, ya. Kita masukkan di sini ya mukhatabah. Tuh, ya-nya ini menunjukkan kamu. Iya, menunjukkan kamu. Nah, nanti itu ya fa'ilnya ini semua. Ini alifnya fa'il. Wawunya fa'il, ya-nya fa'il. Nunnya bagaimana? Ini tanda rafa'nya. Kalau harus yaktubuna. Masuk juga itu. Iya, masuk. Ya, maaf. Ya, ada satu nih. Hum, ya, maaf ya. Hum yaktubuna. Iya, ini. Hum yaktubuna. Ini tadi sama jadi taktubani. Ini nih. Sama di sini. Iya. Oke, hum yaktubuna. Jadi di sini wawunya juga masuk fa'il dan nunnya itu adalah tanda rafa'nya. Iya. Ini fi'il 5. Ya. Jadi kalau kita sederhanakan yang berawalan ya itu ada berawalan ya dan berakhiran alif nun, itu ada berapa tadi? Ada satu di yaktubani, kemudian berawalan ta akhiran alif nun, itu ada 2. Taktubani pada antuma dan taktubani pada huma perempuan. Kemudian berawalan ya dan berakhiran waw nun, itu 1 yaitu damir hum yaktubun. Kemudian berawalan ta berakhiran waw nun, itu 1 juga yaitu antum taktubuna. Ya. Saya biasa sederhanakan begini. Yaktubani, yaktubun. Ya, taktubani, taktubun, dan taktubina. Itu lebih sederhana. Yaktubani, terus taktubani, terus yaktubuna, taktubuna, dan taktubina. Ya, itu ada 5 semua. Halo, assalamualaikum. Iya. Ketemu Pak Kadep. Katanya dia mau maulid di masjid Darussalam ya? Darussalam di Renyeri yang Ustaz. Itu jadwalnya besok. Jadi saya rencana kalau bisa di situ bertemu. Ngobrol-ngobrol tuh. Iya.
sempat kena telepon baru-baru Kak Budi. Katanya, kan itu kan ceritanya izin operasional pondok Ustaz. Iya. Ada sertifikatnya. Oh gitu. Iya. Tapi mereka yang print. Kirimkan itu yang file kemarin. Nah itu ada fisiknya dari Kemenak yang print. Oh gitu. Penyerahan itulah mau kita serahkan. Nah bilang nih, yuk bikin nih kegiatan di atas di pondok. Oh, tuh begitu apa nih? Iya. Enggak, beliau bilang begitu bikin maulid Nabi supaya saya sekali ke situ. Nah bilang ibu tapi jemput terus bapak jika mau naik motor. Aku bilang jalan itu di atas Ustaz. Langsung saya bilang baru-baru kan sudah maulid Nabi hari Sabtu kemarin. Aku kasih cepat kemarin Ustaz untuk pelaporan akreditasi supaya bisa kan bikin seolah-olah ada rapat wali santri sama guru gitu. Gua kali supaya begitu. Makanya aku panggil ke istrinya Irawan Jamring. Siapa lagi namanya? Samia Wahid. Iya, Kak Wahid. Dia bilang, begini paling Kak Budi, kapan waktunya Pak Kandep mau jalan, yang penting kasih tahu mami Kak. 4 hari itu sebelumnya saya mengundang supaya saya mengundang orang tua atau kegiatan di atas seremonial peresmian atau bagaimana sambil mengundang orang tua yang penting sama kamu. Tapi ketemu tuh Mikia besok tuh kalau di acara cerita itu memang bilang selesai saya maulid Nabi waktunya hari Sabtu. Komen bilang mau akreditasi di pondok selesai semua dikirim Pak SMP-nya akreditasi SMP. Nah tinggal mau visitasi nanti atau belum keluar jadwal dari Kemendikbud. Oke, jadi rencananya ya bikin acara dulu. Menunggu mami, maksudnya konfirmasi sama kembali Pak Kadep toh. Kapan maunya naik ke atas, mau dibikinkan acara. Nanti itu silaturahmi kah, halal bihalal kah, atau bagaimana toh? Ataukah peresmian izin operasional pondok pesantren kah, atau bagaimana? Insyaallah. Bikinkan acara. Saya mau dibuka silang itu bilang nanti orang bilang Muhammadiyah di atas ini tidak ada maulid. Nah, makanya aku bikinkan maulid sekedar tapi tidak itu telur-telur orang tua yang bawa dari jenazah. Tak ada kita persiapkan pisang goreng. Itu kemarin kan 1 minggu kan di sana Ustaz. Sana ada siapa itu yang di Parak, saja Parak. Di situ di masjidnya kasih khutbah Jumat karena ada minta itu yang warga di situ bilang kita bisa di khutbah Jumat Ustaz kan kemarin turun ke kota waktu itu hari Kamis. Yang di dalam masjidnya? Yang di dalam mana? Dalam pesantren? Ya di luar kos. Di dalam pesantren ya di luar kan. Jadi sholat di luar Jumatan. Suruh ke khutbah. Sudah ke khutbah. Nah itu naik kan antar kayaknya yang orang di situ yang mantan pegawai pub yang antar kami ke atas. Pak Amir namanya kalau nggak salah. Akhirnya ikut Tommy Maulid ke atas. Tapi bagus di sini pondok Ustaz bergaul sama masyarakat. Masa mau berpisah sama masyarakat? Teman lagi beda mama juga. Insyaallah. Komunikasi banget begitu. Mudah insyaallah bisa ketemu besok. Insyaallah. Apa mau warunya tuh kegiatannya nanti kita maksudnya kapan waktunya mau naik nanti kita jemput ibu juga. Siapa tahu tidak ada mobilnya. Takut mobilnya pagi. Insyaallah. Kira sudah ketemu. Nah ini apa? Ada kegiatanku juga ini lagi belajar bersama di sini sama teman-teman.
Jadi gue bilang insyaallah paling besok di baruan kalau bisa ketemu ya. Iya. Ya Pak Yesus. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah, kalau terbesar. Ini Tegiano bilang ketemu di Bekandep dulu. Tentang anunya di atas di pesantren. Bisa lihat tuh. Iya. Anu kawan, aku bilang cari bagian lain. Aku bilang tidak bisa kau banyak waktu tunggu di sana. Jadi minta kau terus bilang gitu. Anu repot kuras kalau jauh nih. Baru jalanan juga ke atas tuh. Sebagai pimpinan yang harus banyak waktu di dalam. Iya. Yang saya tidak bisa gitu. Ya ada tugas pokok tuh. Kalau saya ke sana lebih banyak waktunya, terbengkalai nanti tugas sebagai anu penyuluh. Iya. Ya, saya bilang kalau mau jaginya sekali-kali mau saya datang tuh. Iya. Tapi tidak bisa gitu full. Iya biar kita. Nah, ini keluar menunya sudah isinya operasionalnya tuh pesantren. Mau mengharap dulu sama Pak Kandep. Ya. Datang gitu mengharap. Dia bilang mau jadi datang katanya besok di sini. Kalau bisa di sana piano tuh ngobrol-ngobrol. Hah? Iya. Ya sekali ke atas memang. Bilang ya adik tuh kan di pimpinan. Kan adiknya itu anu sama Paris tuh. Itu bagus juga. Dari Steve itu katanya. Itu bagus sih. Nah, itu bagian tuh. Tapi anu sih bilangnya. Tidak mau kalau bila nanti bilang orang semuanya orang dalam anu aja keluarganya semua. Iya. Kita selesaikan dulu nih, yang satu. Iya. Kalau tadi yang pil 5 di? Iya. Ya, pil 5. Oke, jadi pil 5 itu dia dirapat dengan nun. Oke. Atau karena istilahkan tadi yang musannif yang mengatakan kalau bersambung dengan alif isnain, waw jamaah dan ya mukhatabah. Ya. Kalau alif isnain tadi itu bisa masuk pada dua, yaitu huma dan antuma. Oke. Terus waw jamaah bisa masuk pada antum dan hum. Oke. Kemudian mukhatabah bisa masuk pada anti. Oke. Iya, anti. Jadi semuanya di situ tanda rafa'nya itu adalah nunnya. Ya, adapun damirnya itu alif atau waw atau iya itu menjadi fa'ilnya. Jadi ketika kita mengirab seperti ini yaktubani, kita katakan bagaimana? Yaktubani itu adalah fi'il 5 minal af'alil khamsah. Ya. Baik. Al-alifu damir muttasil. Alifnya itu adalah damir yang bersambung yang mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Ya dibina dengan sukun. Ya, ini kan damir. Jadi ini isim soalnya. Meskipun satu huruf saja tapi dia isim. Ya, semua damir itu adalah isim. Ya. Dan semua isim damir itu dibina. Nah, makanya kita katakan mabniun. Ya dibina dengan sukun. Ya fi mahalli raf'in fa'il. Terus nun, nun ini adalah tanda rafa'nya. Iya. Oke, dan seterusnya seperti itu. Ya, wawunya juga waw jamaah itu damir, ya-nya ya mukhatab itu adalah damir. Iya. Oke. Saya pikir kita cukupkan dulu sampai sekian soal. Ya, kita ringkas dulu. Yang pertama, i'rab itu adalah perubahan akhir kata. Ya, tergantung dengan amil yang masuk padanya, apakah itu perubahannya tertulis, kelihatan, ataukah dikira-kirakan.
Kemudian tanda perubahan itu atau tanda i'rab itu ada 4 ya. Yang pertama adalah rafa, kedua adalah nasab, 3 adalah khafat, keempat adalah jazam. Oke. Kemudian tanda rafa itu ada 4, yaitu dhamma, al-waw, al-alifu, wan nun ya. Dhamma, waw, alif dan nun. Oke. Yang dirapat dengan dhamma itu ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudari yang tidak bersambung akhirnya dengan sesuatu atau huruf lain. Oke. Kemudian dirapat dengan waw itu ada 2, jamak mudzakkar salim dan isim 5. Isim 5 itu abuka, ahuka, hamuka, fuka dan zumali. Oke. Kemudian yang dirapat dengan alif itu cuma 1, yaitu isim tasniyah. Isim menunjukkan 2. Oke. Kemudian terakhir adalah yang dirapat dengan nun, yaitu fi'il 5. Fi'il 5 itu adalah fi'il mudari yang bersambung di akhirnya alif tasniyah atau waw jamaah atau ya mukhatabah. Iya. Yaitu contohnya itu adalah taf'alani yaf'alan, taf'aluna yaf'alun, dan taf'ali taf'alin. Iya. Iya, insyaallah. Oke. Saya pikir cukup sampai sini, insyaallah. Nanti kita lanjutkan. Iya. Kau dalam berapa sih belajar orang. Kita menutup bersama dengan baca doa kepada